Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلا يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutamimma makarimal akhlaq. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menahan marah. Apalagi sekarang di bulan Ramadan ya, bulan suci Ramadan, maka kita lebih bisa lagi menahan marah, dan kita harus tahu keuntungan orang-orang yang bisa menahan nafsunya, menahan marahnya dan sebagainya. Kita akan baca hadisnya ya. An Atiyatan radhiyallahu anhu. An Atiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ghadaba minas syaitan wa inas syaitana huliqa minan nar wa innama tutfa'un naru bil ma' Faida ghadiba ahadukum fal yatawadda Diriwayatkan dari Athaiyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya marah itu berasal dari setan, dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Sedangkan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, apabila seseorang dari kalian marah, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud, bab apa yang diucapkan ketika marah, hadis nomor 4784. Jadi hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, itulah hadisnya ya. Jangan lupa kita harus bisa menahan marah. Menahan marah dalam hati kita. Apabila kita marah kepada seorang itu, tahan. Apalagi di bulan Ramadan ya, kita harus lebih lagi menahan daripada emosi kita, marah kita dan sebagainya. Baca hadis lagi ya. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata jarra'a abdun jur'atah afdalu indallahi azza wa jalla min jur'ati goidi yakdihuma huma batigo awajhillahi ta'ala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tiadalah seorang hamba menelan satu tegukan yang lebih utama, lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada satu tegukan kemarahan yang ia telan,
yang ia telah tahan. Satu tegukan, satu marah. Marah yang ia telan, telan. Marah ditelan aja udah. Jadi tahan. Marah berarti menahan marah. Semata-mata mencari ridho, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menahan marah dengan niat semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah. Dan lanjut hadisnya lagi. An Muaz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qadama ghaidha wa huwa qadirun ala ayyunaffidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaqa hatta yuhayyiruhu min ayyil huril i'na sa'a. Dari Muaz radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan marahnya padahal ia mampu untuk meluapkan kemarahannya, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggilnya ke hadapan seluruh makhluk. Lalu dia mempersilahkan padanya untuk memilih bidadari mana yang ia sukai. Hadis riwayat Abu Daud bab barang siapa menahan marah, hadis nomor 4777. Hadis yang pertama, bagaimana pentingnya kita menahan marah ya. Dalam hadis pertama dikatakan orang yang menahan marah itu, seperti dikatakan marah itu dari setan. Setan itu dari api. Api itu dapat dipadamkan dengan air. Maka ketika marah jangan lupa kita berwudu ya. Ketika kita marah kita itu untuk solusinya itu ketika kita marah itu cepat-cepat berwudu. Karena marah itu dari setan, setan itu dari api. Api itu dapat dipadamkan dengan air ya. Jangan lupa ya. Kalau kita tiba-tiba marah sama anak, sama istri, sama siapa saja, sama teman, sama tetangga ya, maka cepat-cepat wudu. Cepat-cepat ambil air wudu. Karena dengan wudu seperti itulah, maka kemarahan itu akan menjadi lemah. Yang tadinya mungkin mau marah karena kita berwudu, maka kita tidak akan jadi marahnya. Tapi apabila ini orang mau marah, dia tidak berwudu, malah melampiaskan kemarahannya. Allahu Akbar, itu akan ditemani setan. Suatu riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada yang mencaci-caci, ada yang memarahinya. Maka Rasulullah SAW itu senyum. Ketika Abu Bakar Siddiq ini dimarahin sama orang, maka Rasulullah tersenyum. Tapi Abu Bakar itu tidak kuat, dimarahi itu tidak kuat, lalu membalas kemarah lagi kepada orang tersebut. Jadi dia memarahi lagi, membalas lagi, memarahi lagi. Maka Rasulullah SAW langsung pergi. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau itu melihat aku dimarahi, engkau tersenyum-senyum, sementara ketika aku balas marah, engkau pergi? Maka kata Rasulullah apa? Ketika engkau sedang dimarahi oleh seseorang, maka malaikat bergerumun. Ya, bergerumun. Menyampur, mengariung, bergerumun, ngariung. Tapi ketika engkau balas marah sama orang itu, orang tersebut, maka malaikat semuanya kabur. Maka aku tidak mau. Maka malaikat kabur berarti setan datang. Maka aku tidak mau melihat kerumunan setan, maka aku pergi. Jadi ketika ada orang dimarahin itu, malaikat tuh bergerumun, suka gitu ya. Tapi ketika balas marah, malaikat pergi. Setan, kalau malaikat pergi berarti yang datang setan. Makanya kita harus bisa menahan daripada marah. Itulah ya
hadis yang pertama dan hadis yang kedua, barang siapa yang menahan marahnya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, menahan marah dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan apa ya? Tadi lupa lagi saya ini ya. Oh, maka itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada satu tegukan kemarahan yang ia tahan. Wah, tiadalah seorang yang menahan marah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala menahan marah ya. Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang yang menahan marahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga ini, Allahu Akbar, kalau kita lihat banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah Subhanahu wa taala tidak suka itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nanti saja di akhirat, Allahu Akbar, ada akhirat. Sabar. Jadi salah satu sifat sabar itu adalah salah satu apa ya? Kalau dikatakan masa sifat Allah sabar ya, sifat sabar itu salah satu daripada sifatnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mempunyai sifat sabar itu berarti dia telah meneruskan daripada sifat-sifatnya para nabi. Karena para nabi itu semuanya sabar. Tidak ada satu nabi pun yang tidak sabar. Seluruh nabi itu sabar semua, mempunyai sifat sabar ya. Mudah-mudahan kita dimasukkan orang yang bisa menahan sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan. Yang tadi dan itu yang kedua. Dan yang ketiga, barang siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu untuk membalasnya. Allahu Akbar. Menahan marah padahal sebenarnya dia mampu untuk membalas itu. Seperti dimarahin, dicaci maki, padahal dia mampu membalasnya. Dia lebih tinggi daripada orang yang memarahinya. Ya, ini barang siapa yang menahan marah padahal ia mampu untuk meluapkan marahnya, maka pada hari kiamat Allah akan memanggilnya ke hadapan seluruh makhluk. Barang siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu untuk membalasnya, untuk memarahinya lagi, mampu dia. Hebat ya. Maka pada hari kiamat Allah akan memanggilnya ke hadapan seluruh makhluk, lalu dia mempersilahkan padanya untuk memilih bidadari mana yang ia sukai. Jadi ini subhanallah ini ya. Kalau kita ini baca hadis ini, Allahu Akbar, maka kita ini akan jadi orang yang soleh kalau kita mampu mengamalkan hadis ini. Barang siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu untuk membalasnya, tapi dia tahan, maka dia ini akan pada hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh milih bidadari yang mana saja yang dia sukai. Allahu Akbar. Apabila kita ini mampu menahan marah apabila kita ini bisa menahan marah pada kita mampu untuk membalasnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya ya di hadapan seluruh makhluk. Di hadapan seluruh makhluk dan menyuruh orang itu memilih bidadari yang dia sukai. Allahu Akbar. Ternyata marah ini bisa mendapatkan pahala bidadari ya. Allahu Akbar. Maka mudah-mudahan ya kita ini, mungkin ini saja yang 3 hadis yang telah disampaikan ini, mudah-mudahan menjadi kita ini menambah ilmu, menjadikan kita ini menambah ilmu. Kita membaca 3 hadis ya, 3 hadis kita baca, maka ilmu kita nambah jadi 3. Ini keuntungan orang yang selalu thalabul ilmi, selalu mencari ilmu. Dan mudah-mudahan kita ini diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya ya. Untuk bisa mengamalkannya, kita tahu nih, ya kita tahu nih begini, menahan marah begini, pahalanya begini, tapi kita tidak amal. Ya bukan berarti ya udahlah saya sih nggak mampu beramal, udah nggak usah tahu lah. Kita juga nggak bakalan diamalkan, bukan berarti begitu. Walaupun bukan berarti saya sih nggak mampu untuk mengamalkan, udah nggak usah tahu, bukan. Tetap kita harus tahu.
Karena dengan tahu ini, ya, karena dengan tahu ini kita akan mengoreksi diri. Ya, dengan tahu kita akan mengoreksi diri. Dan dengan tahu kita ini akan berhati-hati, ya, karena tahu. Karena tahu, coba. Dan juga barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang barang siapa yang mencari satu bab ilmu dari barang siapa yang dipanggil untuk mencari satu bab ilmu, barang siapa yang mencari satu bab ilmu, baik diamalkan ataupun belum diamalkan, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Coba bayangkan, barang siapa yang mencari satu bab ilmu, yang mempelajari satu bab ilmu, barang siapa mempelajari satu bab ilmu, baik diamalkan ataupun belum, maka itu akan mendapatkan pahala 1000, akan mendapatkan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi ini pentingnya kita ngaji, pentingnya kita thalabul ilmi, pentingnya kita mencari ilmu. Jangan kita ini jadi orang bodoh terus. Apalagi punya pendapat seperti tadi, saya sih belum bisa mengamalkan, ngapain mencari ilmu, saya juga nggak bakalan diamalkan, saya juga nggak mau ngamalkannya. Ini orang yang sangat bodoh ini. Jadi bukan berarti kita ini belum siap mengamalkan terus tidak mau mencari ilmu, bukan. Kita tetap saja mencari ilmu, karena keuntungan mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu keuntungan mencari ilmu, ya. Jangan lupa, carilah ilmu sebanyak mungkin. Walaupun kita belum siap mengamalkan, belum bisa mengamalkan, belum siap mengamalkan, tapi cari ilmu terus sebanyak-banyaknya. Karena dengan ilmu, maka ilmu itu kata para ulama, ilmu itu bagaikan cahaya. Orang yang punya ilmu itu hidupnya tuh tenang, tidak gelap. Oh, bukan tenang. Jadi barang siapa yang orang yang berilmu itu hidupnya itu terang, gelap, karena ilmu itu cahaya. Dunia ini gelap dan cahayanya, penerangnya adalah ilmu. Dengan ilmu dunia ini akan menjadi terang. Dan dengan ilmu kita akan berjalan akan menghadapi hidup dengan tenang, dengan gembira, itu dengan ilmu. Coba kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita akan terang, bagaimana kita akan tenang, bagaimana kita akan sukses, ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengen dunia itu dengan ilmu. Pengen sukses di dunia harus dengan ilmu. Pengen sukses di akhirat harus dengan ilmu. Ya, maka jangan bosan-bosan kita mencari ilmu, ya. Jangan bosan-bosan. Kita thalabul ilmi, mencari ilmu, bertanya kepada alim ulama, bertanya kepada ustaz. Jangan sampai kita bosan, terus berthalabul ilmi, mencari ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya ini hadis ini dengan kita tahu ilmu ini, tahu hadisnya atau apanya, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini bisa mengamalkan dan juga menyampaikan. Amalkan, sampaikan. Cari ilmu setelah kita tahu, amalkan, sampaikan. Cari lagi ilmu setelah kita tahu, amalkan, sampaikan. Karena dengan menyampaikan kita akan mendapatkan 2 pahala. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Kita akan mendapatkan amal, walaupun kita tidak beramal. Nanti orang lain beramal, kita mendapatkan pahala 2, mendapatkan 1 pahala. Kita belum bisa beramal, sampaikan, orang lain mengamalkan, mendapatkan pahala. Mudah-mudahan kita ya sama-sama belajar lagi, jangan bosan-bosan mencari ilmu, ya, supaya hidup kita ini sukses di dunia, sukses di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Subhanallah subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, jangan lupa klik, ya. Kalau suka klik, ya. Kalau tidak suka terserah Anda, ya. Kita mengharapkan ya suka sih.